Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Terusan Suez adalah saluran air buatan di permukaan laut yang berada di Mesir. Saluran ini menghubungkan antara Laut Mediterania dan Teluk Suez, yang merupakan bagian utara dari Laut Merah. Terusan Suez atau juga dikenal sebagai Kanal Suez ini memiliki panjang 193 km dan menjadi salah satu jalur pengiriman yang paling sering digunakan di dunia. Seiring waktu, terusan ini kemudian diperlebar karena berbagai alasan. Namun, walaupun terusan ini sudah diperlebar beberapa waktu yang lalu, terusan ini mengalami kemacetan karena ada kapal besar yang terjebak sehingga menutup kanal. Ini dia penjelasan singkat tentang proyek perluasan terusan Suez dan penyebab kemacetan pada terusan ini beberapa waktu yang lalu. Terusan Suez dimulai pembangunannya pada April 1859 dan selesai pada November 1869. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur dari Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa menuju Asia tanpa melewati Afrika, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat. Untuk melintasinya, setiap kapal yang lewat harus membayar tol yang besarnya mencapai puluhan juta per kapal. Terusan Suez ini menjadi jalur lalu lintas air yang paling sibuk di dunia, di mana setiap tahunnya sekitar 18.000 kapal melintas di terusan ini. Seiring waktu, kapal-kapal besar yang melintas di terusan ini bisa mencapai panjang 400 meter, sehingga membuat terusan Suez ini menjadi terasa sempit dan hanya bisa dilintasi satu kapal saja. Karena hal tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2014, sebuah mega proyek diluncurkan oleh pemerintah Mesir dengan nama Proyek Koridor Area Suez, Suez Canal Area Project, untuk memperluas terusan Suez yang disebut dengan Proyek New Suez Canal. New Suez Canal adalah proyek perluasan terusan Suez yang memungkinkan arus kapal dilakukan dari dua arah, baik dari Laut Tengah di utara maupun dari Laut Merah di selatan. Proyek perluasan ini juga membuat rute baru pada terusan Suez sepanjang 72 km, sehingga memungkinkan kapal berlayar di kedua arah pada saat yang bersamaan. Dari segi ekonomi, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran kawasan terusan Suez dalam perdagangan internasional dan juga menambah pendapatan pemerintah Mesir dari 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun menjadi 12,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dalam rencana awalnya, pembangunan New Suez Canal ini diperkirakan memakan waktu sekitar 3 tahun. Namun, dalam pengerjaannya, proyek ini bisa rampung hanya dalam waktu 1 tahun saja. Untuk mendanai proyek ini, pemerintah Mesir menjual saham kepada masyarakat Mesir dan berhasil meraup dana sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 triliun rupiah. Sebanyak 43.000 pekerja dan kontraktor terlibat dalam penggalian di kawasan terusan Suez ini menggunakan berbagai macam alat berat dan truk raksasa yang jumlahnya sangat banyak. Pada prosesnya, proyek ini dibagi menjadi 2 seksi, yaitu seksi pertama adalah pembuatan saluran air baru sepanjang 35 km di samping saluran air terusan Suez yang lama. Sedangkan seksi kedua adalah memperdalam dan memperluas saluran air yang lama sepanjang 37 km dengan kedalaman 24 meter. Pada seksi pertama, penggalian pasir menggunakan berbagai macam alat berat seperti bulldozer, ekskavator, dan truk berat untuk menggali dan memindahkan sebanyak 250 juta meter kubik pasir dan bebatuan. Pengerukan tersebut juga dilakukan menggunakan kapal keruk jenis cutting suction dredger yang panjangnya sekitar 130 meter dan lebarnya 30 meter untuk mengeruk bagian dasar terusan. Kapal keruk ini memiliki cutter head di bagian depannya yang memiliki bor berdiameter 3 meter untuk menggali dan menghancurkan material di dasar laut. Kemudian, material yang hancur tersebut akan disedot dengan pompa hidrolik yang kemudian dibuang melalui pipa menuju area penyimpanan yang luas di tengah padang pasir Sinai. Sebanyak 27 alat keruk cutting suction dredger ini digunakan pada proses perluasan terusan ini. Pada seksi kedua, pemerintah Mesir menyewa 21 kapal keruk yang memiliki tugas yang berbeda-beda.
Perusahaan pengerukan yang pertama bertanggung jawab untuk memperdalam terusan Suez ini hingga 24 meter. Sedangkan perusahaan pengerukan yang kedua bertanggung jawab untuk memperluas terusan yang lama. Dengan proyek perluasan dan pendalaman ini, terusan Suez sekarang dapat dilalui oleh kapal Suezmax, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut ukuran kapal terbesar yang dapat melalui terusan Suez ini dengan muatan penuh. Kapal Suezmax memiliki bobot 160.000 ton, memiliki lebar maksimum 50 meter, dan tinggi maksimum 68 meter. Sedangkan panjangnya tidak dibatasi. Proyek perluasan terusan Suez ini selesai pada Juli 2015 dan dibuka untuk umum pada tahun 2016. Terusan Suez yang baru ini dapat mempersingkat waktu transit kapal dari 18 jam menjadi hanya 11 jam saja. Dan perluasan ini dapat meningkatkan kapasitas terusan Suez ini dari 49 menjadi 97 kapal per hari. Setelah diperluas, lebar terusan Suez ini menjadi 200 meter dan memiliki kedalaman 24 meter. Meskipun sudah sangat lebar, namun pada Maret 2021 yang lalu terjadi sebuah insiden, yaitu terjebaknya kapal Ever Given di terusan Suez ini yang menyebabkan kemacetan dan penutupan terusan ini selama 6 hari. Krisis tersebut terjadi saat kapal Ever Given sedang dalam pelayaran dari Cina menuju Rotterdam di Belanda. Kapal Ever Given ini merupakan kapal yang disewakan oleh perusahaan pelayaran Taiwan yaitu Evergreen Marine yang termasuk dalam kelas kontainer Golden Class. Kapal Ever Given ini memiliki panjang 400 meter dan diketahui sedang membawa 20.000 peti kemas dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Untuk ukuran kapal sebesar ini, terusan Suez ini terasa sangat sempit dan keahlian seorang kapten benar-benar diuji. Karena untuk melewati terusan Suez ini sangatlah tidak mudah. Pada saat itu, kapal ini menghadapi kesulitan ketika angin bertiup sangat kencang dan penjaga kanal menyuruh agar kapten mempercepat kapal menjadi 13 knot. Tujuannya adalah agar lebih mudah dalam mengontrol kapalnya. Tetapi dengan mempercepat kapal di kanal yang sempit ini, air akan ikut bergerak dengan cepat dan hal itu menyebabkan penurunan tekanan pada air. Hal ini juga dikenal dengan prinsip Bernoulli. Karena tekanan air yang menurun itulah, kapal seperti tersedot ke dalam sehingga kapal bergerak ke kiri dan ke kanan yang akhirnya bagian depan kapal menabrak pasir di pinggir kanal. Dengan ukuran kapal sepanjang 400 meter, terusan Suez yang memiliki lebar sekitar 200 meter ini akhirnya tertutup dan tidak bisa dilalui. Untuk mengatasi hal itu, sebanyak 7 kapal penarik mencoba menarik kapal ini dan proses tersebut berlangsung sampai malam, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian operasi internasional pun dilakukan. Bahan bakar dan 9.000 ton ballast water dipompa keluar dari kapal Ever Given ini agar kapal menjadi lebih ringan. Pada tanggal 24 Maret, Otoritas Kanal Suez meminta bantuan Angkatan Laut Amerika untuk mengirimkan tim ahli pengerukan mereka membantu proses evakuasi kapal tersebut. Kemudian keesokan harinya, kapal penarik dari Belanda dan Italia membantu menarik kapal Ever Given ini. Proses penarikan tersebut berlangsung di kedua sisi kapal secara berlawanan. Akhirnya setelah 3 jam, kapal ini berhasil ditarik dan kemudian pindahkan ke Danau Great Bitter. Selama 6 hari, tutupnya terusan Suez akibat insiden ini menyebabkan gangguan terhadap perdagangan global dan berimbas kerugian yang diperkirakan sebanyak 9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 130 triliun rupiah. Sebanyak 450 kapal tidak bisa lewat dan menunggu di terusan Suez karena insiden ini. Dan pada tanggal 29 Maret, terusan Suez ini kembali dibuka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.